Baik, di sini saya akan jelaskan mengapa kami mengambil ini sebagai judul kami, yaitu kami mempunyai latar belakang itu organisasi communication adalah proses pertukaran informasi, ide, dan emosi antara anggota organisasi melalui sebagai saluran dan media. Materi organizational communication saat ini sangat relevan dengan perkembangan zaman karena organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kami pakai dan tujuan penelitiannya. Rumusan masalah ada dua bagian. Yang pertama, apakah organisasi communication berperan penting dalam organisasi, dan yang kedua, bagaimana arah serta aliran komunikasi dalam organisasi. Untuk tujuan penelitiannya juga ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa penting peran organisasi communication dalam organisasi, dan yang kedua, bagaimana arah serta aliran komunikasi organisasi communication dalam organisasi. Baik, di sini saya akan jelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses atau tindakan penyampaian pesan dari pengirim ke penerima dengan melalui medium yang pada hal ini bisa mengalami beberapa gangguan, sehingga organizational communication berperan penting dalam proses pertukaran ide, pendapat, dan emosional antara anggota, baik secara langsung dan tidak langsung, dan melalui media. Baik, di sini saya lanjut menjelaskan jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah salah satu jenis komunikasi organisasi yang melibatkan pertukaran informasi resmi antar individu atau kelompok dengan mengikuti aturan protokol dan standar komunikasi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Komunikasi formal mengakui rantai komando organisasi dengan struktur top down, yang berarti bahwa karyawan peringkat tinggi sering menggunakannya untuk mengirim berbagai pesan dan instruksi kepada individu peringkat rendah. Baik, yang kedua, informal communication. Informal communication yaitu komunikasi antar individu atau kelompok yang tidak terkait secara langsung dalam organisasi, tetapi memiliki minat dan tujuan bersama yang dapat memperluas jaringan dan sumber daya. Tidak mengikuti rantai komando organisasi dengan struktur multi arah, yang berarti bahwa karyawan peringkat rendah dan tinggi dapat berkomunikasi secara bebas dan langsung. Yang ketiga, horizontal communication. Horizontal communication adalah salah satu jenis komunikasi organisasi yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan emosi antara individu atau kelompok yang sejajar atau setara dengan struktur organisasi. Komunikasi horizontal tidak mengikuti rantai komando organisasi, tetapi kemungkinan interaksi dan kerjasama langsung antara karyawan peringkat rendah dan tinggi. Contohnya, komunikasi horizontal adalah percakapan, diskusi, dan obrolan yang bersifat pribadi dan tidak resmi antara anggota organisasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, telepon, atau email. Baik, yang terakhirnya, grapevine. Grapevine muncul sebagai saluran yang menarik seringkali informasi yang secara signifikan mempengaruhi lengkap komunikasi organisasi. Interaksi rumit antara komunikasi organisasi dan grapevine sangat penting untuk menavigasi kompleksitas tempat kerja modern. Baik, di sini saya akan jelaskan aliran komunikasi. Ada dua jenis, yaitu komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah sangat dibutuhkan oleh pengurus di tingkat untuk berkomunikasi kepada tingkat bawah dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Pola penyebaran informasi yang salah dapat membawa risiko terjadinya distorsi pesan, sehingga pesan yang disampaikan ke anggota menjadi kabur dan tidak dapat ditangkap maknanya secara jelas. Baik, untuk yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi dari bawah kepada atasan sebenarnya sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi, karena atasan mempunyai data yang dapat dipakai untuk membuat kebijakan-kebijakan baru bagi organisasi. Tetapi pada kenyataannya, komunikasi dari bawah kepada atasan sangat sulit dilakukan karena dari pihak atasan jarang sekali menerima keluhan-keluhan dari bawah. Hal ini dikarenakan apa yang sudah diputuskan dalam rapat pengurus menjadi suatu pedoman yang baku bagi organisasi dan saran
bawahan dianggap tidak berguna bagi atasan dalam membangun organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan akhir dari hasil forum materi kami. Komunikasi merupakan sebuah proses atau tindakan yang menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima dengan melalui sebuah medium yang pada hal ini bisa mengalami beberapa gangguan di dalam organizational communication, sehingga komunikasi dapat diartikan sebagai proses transmisi informasi dari pengirim kepada penerima. Sekian.